Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai kekuasaan Presiden Indonesia dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Semenjak proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kekuasaan Presiden Indonesia sangatlah besar. Itu diatur di dalam aturan peralihan pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, pada saat itu sistem pemerintahan Indonesia mengacu kepada sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden Republik Indonesia bertindak sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, namun demikian, ternyata dalam kenyataannya tidak berlangsung lama sistem pemerintahan presidensial itu. Kenapa? Karena semenjak dikeluarkan maklumat tanggal 14 November 1945 oleh pemerintah, dan juga ini merupakan bagian dari rekomendasi BPKNIP pada saat itu yang mengatur bahwa Presiden perlu bertanggung jawab terhadap suatu badan perwakilan. Nah, dengan demikian, semenjak itu pula sistem pemerintahan Indonesia yang sebelumnya sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer dengan Presiden bertanggung jawab kepada parlemen. Hingga pada akhirnya ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden nomor 150 tahun 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959, berakhirlah sudah sistem pemerintahan parlementer di Indonesia dan kembali kepada sistem pemerintahan presidensial. Pada perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 juga berlaku efektif ketika zaman pemerintahan Presiden Soeharto, yang mana di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu masih dikatakan bahwa Presiden memiliki kekuasaan eksekutif, baik dia sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Namun demikian, ternyata dalam kondisi lapangannya, zaman Orde Baru merupakan zaman yang sangat otoriter. Itu terbukti ketika pada tahun 1998, karena desakan rakyat Indonesia dan juga didukung oleh kondisi Indonesia yang pada saat itu tidak stabil, kemudian Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menyatakan berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, yang kemudian digantikan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Pergantian Presiden Republik Indonesia dari Pak Harto ke Pak Habibie kemudian diikuti pula oleh desakan rakyat untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini terbukti Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak 4 kali, mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Yang menariknya, pada perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 9 pasal yang diubah dan sebagian besar mengubah pasal-pasal tentang kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Yang pertama kita bisa lihat di dalam pasal 7 misalkan berbicara tentang bahwa Presiden dan Wakil Presiden Indonesia memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Itu merupakan pasal 7 dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Kemudian setelah diamandemen, pasal tersebut berubah menjadi bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu periode berikutnya. Ya, artinya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hanya maksimal dapat memegang jabatan selama 2 periode atau kurang lebih 10 tahun. Lalu yang kedua, kita juga bisa melihat pasal yang menarik lainnya adalah pasal 5 ayat 1, bagaimana pergeseran bandul kekuasaan terkait kekuasaan legislasi. Dari sebelumnya legislasi dipegang oleh Presiden, kemudian bergeser menjadi dipegang oleh DPR, yang merupakan pemegang kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah adanya upaya untuk membangun checks and balances antara eksekutif dan legislatif. Hal ini bisa kita lihat bahwa banyak kekuasaan Presiden, ya, terutama dalam hal mengangkat jabatan publik ataupun menyatakan perang, damai, lalu mengangkat duta besar dan menerima duta besar dari negara lain, ternyata setelah amandemen perlu persetujuan ataupun pertimbangan dari DPR. Hal ini merupakan bagian dari
mekanisme pengawasan rakyat terhadap kekuasaan presiden yang sebelumnya pada masa Orde Baru dinilai sangat begitu besar. Ya, demikianlah diskusi kita singkat ya tentang lintasan sejarah mengenai kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan diskusi-diskusi kita mengenai kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan-pertemuan yang mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.